Seru banget, kembali lagi di Ada-Ada Aja. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang sangat menarik banget, terutama untuk wanita-wanita karir di luar sana ya. Jadi ini tentang metode kontrasepsi jangka panjang untuk wanita karir. Kita tahu dong, menjadi wanita karir itu gak gampang sama sekali. Mereka harus membagi banyak hal dalam pekerjaan, keluarga, dan macam-macam yang lain yang harus diurusi dalam kehidupannya ya. Karena itu perlu ada kesiapan mental untuk seorang wanita. Karena jika tidak, nantinya dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif bukan hanya pada fisiknya tapi juga mental, terutama bukan pada wanitanya sendiri tapi juga untuk keluarganya gitu ya. Karena itu wanita itu harus membagi waktu dengan sangat baik, baik dari pekerjaan atau keluarga. Memanage keluarga termasuk di dalamnya adalah mengatur jumlah anak, jarak kehamilan, dan yang gak kalah penting menentukan pilihan nih alat kontrasepsinya yang dipakai itu seharusnya yang gimana untuk wanita karir. Nah, karena itu kita sudah kehadiran di sini. Narasumber kita yang pertama adalah Direktur Bina Kesertaan KB ya. Betul ya, jalur swasta, yaitu Dr. Anda Sri Rahayu MSI. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Sri, atau biasa dipanggil dengan Yayu. Ibu Yayu. Ya. Dan yang menemani, yang ini teman-teman banget deh ya, Mbak Ratna Listi. Apa kabar? Terima kasih, kabar baik, alhamdulillah. Makin lama makin cantik aja loh, Ya, Mbak. sebagai duta KB harus cantik dong. Keren dong. Oh, duta KB ya, Duta Mbak, KB, ya? duta KB. Ya, Mbak. Luar biasa loh Mbak Listi ini. Oke, kita ngomongin kan tadi adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Ya. Ini kaitannya kalau kita lihat dari luas dulu nih, sama pembangunan bangsa tuh gimana, Ibu Yayu? Ya, ini sebetulnya kalau secara tidak langsung itu memang nantinya akan sangat panjang sekali kalau untuk menuju kepada kemajuan bangsa. Iya. Karena kan sebagai seorang ibu tentunya harus membuat keluarganya itu menjadi keluarga yang berhasil dan berguna. Dan tentunya ibu ini sebagai wanita karir juga harus bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi si ibu ini tentunya harus mempunyai perencanaan dalam berkeluarga, bagaimana nanti dia mempunyai anak. Anak itu harus ada jaraknya. Yang paling ideal adalah tidak ada balita, tidak ada dua balita dalam satu keluarga. Oh, jadi jangan sampai ada dua balita Iya, itu dalam paling satu ideal. keluarga. Ini anak kembar ya, Bu ya. Iya dong. Kristi pertanyaan cerdas. Nih Kristi dengerin baik-baik nih buat kamu bekalnya. Kristi ini baru menikah, pengantin baru, Bu. Oh ya, jadi harus itu merencanakan. Harus direncanakan. Jadi tadi salah satunya adalah jangan ada dua balita dalam satu keluarga. Paling ideal sebenarnya itu. Jadi kalau kita punya dua balita kan kita repot. Betul. Jadi nanti kita memelihara anak itu juga tidak bisa sempurna. Nggak maksimal. Nggak maksimal. Si anak pun perhatiannya juga tidak bisa maksimal. Kalau yang satu tentunya sekolah, yang satu kalau sekolah lagi kan juga nanti pada waktu kita memberikan pelajaran kepada anak-anak di rumah kan tidak bisa maksimal. Nah, lebih baik dalam memakai metode kontrasepsi jangka panjang itu kan ada yang namanya IUD. IUD itu bisa sampai 5-10 tahun. IUD ini IUD mungkin kita itu kenalnya spiral, ya. Spiral. Spiral tahu ya, yang kalau dulu bentuknya Bentuknya SS kayak gitu. kecil, Sekarang Ada T. yang bentuknya T. Itu tentunya ibu-ibu ini kalau yang kecil-kecil masih remaja belum nggak tahu ya. Nggak tahu mereka. Ibu tahu. Ada yang ya nggak apa-apa lah, sementara nggak apa-apa pakai itu. Mereka nggak Ya. tahu spiral, mereka taunya perkeong. Ya, jadi itu. Jadi kalau nanti Nah, ini kalau MKJP ini sebenarnya ditujukannya untuk siapa sih, Ibu? ya sebetulnya tentunya untuk wanita yang sibuk, yang tidak mau artinya terikat dengan pemakaian kontrasepsi harian. Betul. Kalau pil itu kan tiap malam. Nah, kalau wanita karir itu tiap malam kadang-kadang seperti Mbak Ratna Listi ini, pulang dari show aja jam 12 malam. Kadang-kadang udah lupaan, capek, Bu. lupa ya. Nah, lupa artinya kalau seperti Mbak Ratna Listi, seperti saya, seperti wanita-wanita karir yang lain itu harusnya memang memakai metode kontrasepsi jangka panjang. Itu ya. Yang jaraknya kalau implan itu bisa 3 tahun. Langsung 3 tahun, sekali dipakai 3 tahun. 5 tahun. Kalau IUD bisa 5 sampai 10 tahun tergantung dari berbagai jenisnya. Boleh kita tanya sama Mbak Ratna Listi kalau begitu ya. Ini sebagai yang sudah menggunakan Ya, nih. ya. Kenapa waktu itu akhirnya Mbak Ratna memilih untuk MKJP ini? Ya. Apakah sudah mencoba yang lain sebelumnya? Itu dia, sebagai duta KB saya kan diharapkan untuk bisa sharing ya apa yang sudah saya alami. Saya pernah mencoba memakai pil. Ini alat kontrasepsi hormonal yang memang harus setiap hari diminum. Nggak boleh lewat tuh ya? Nggak boleh lewat. Boleh lewat. Begitu lupa itu risikonya besar. Oke. Nah ini sebenarnya bagus. Jadi badan tetap terjaga langsing, kulit bagus. Cuma ya itu ada risikonya kalau lupa. Kalau lupa. Kemudian saya mencoba alat kontrasepsi jangka panjang yaitu implan yang umurnya 3 tahun ya. 3 tahun. Nah cuma yang 3 tahun ini ada kelemahannya juga. Jadi badanku agak melar. Oh gitu? Nah, gemuk ya, Mempengaruhi ya? karena mempengaruhi proses menstruasi. Oh. Nah, setelah itu
aku ganti sekarang memakai AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Kalau yang masyarakat biasa kenal dengan spiral yang tadi itu perkeong katanya kayak gitu. Sekarang ini T. Nah ini buat aku lebih safe karena aku tidak harus mengingat setiap hari. Terus ini juga jangka panjang sampai 10 tahun aku sudah nggak perlu mikir lagi. Terus untuk ke badan juga bisa bagus gitu, bisa terjaga langsing, tidak ada hormonnya. Nah, pilihan-pilihan ini kan banyak sekali ya. Mbak Ratna sendiri kan sudah mencoba semua nih. Untuk wanita-wanita di luar sana, apakah memang ada pilihan yang terbaik untuk mereka? Maksudnya apakah mereka seperti Mbak Ratna sebaiknya dicoba aja dulu mana yang tercocok, atau menurut Mbak Ratna gimana? Kalau untuk wanita karir yang sibuk, misalnya seperti saya di rumah juga harus memikirkan anak-anak, memikirkan suami, saya juga punya karir, pekerjaan, saya juga harus bisa menghibur masyarakat, saya tampil di depan kamera, di depan masyarakat yang harus selalu kesehatan tetap dijaga. Nah, ini sangat menolong. Ini pilihan yang terbaik kalau menurut saya. Gitu. MKJP ini. Nah, supaya lebih jelas lagi nih teman-teman yang di luar sana ya, supaya tahu juga Kristi, kamu juga harus dengar ini sebagai pengantin baru ya. Siap-siap. Nah, yang termasuk ke dalam MKJP, Ibu Yayu, jadi apa aja? Ya, jadi satu tadi yang Mbak Ratna sebutkan bahwa itu spiral. Kemudian tadi implan. Implan itu susuk yang dipasang di tengah. Susuk? Bukan. Kalau ini masih boleh makan sate kok, masih boleh makan sate. Bukan. Emangnya susuk ini? Bukan, beda. Istilahnya ya, Bu Yayu ya. Susuk, jadi ada semacam tembaga gitu ya, kayak jarum gitu dimasukkan ke sini. Ini akan merubah metabolisme dari seorang wanita. Artinya kalau dia berhubungan tidak akan jadi, banyak hal di situ. Terus kemudian ada lagi satu tentang steril wanita. Steril. Kalau cowok tuh ada vasektomi. Ini kalau ini tubektomi. Contohnya saya sudah ditubektomi. Iya. Kalau tubektomi ini bisa kembali lagi dibuka nggak sih? Sebetulnya bisa, tapi itu merupakan pilihan terakhir. Jadi kalau belum merupakan pilihan terakhir ya jangan tubektomi. Sebaiknya memakai seperti tadi Mbak Ratna tadi memakai IUD atau memakai implan. Tapi kalau udah jelas tidak ingin punya anak lagi, udah stop anaknya sudah sehat, mungkin nanti ya sehat dan sebagainya, itu ya sudah kita putuskan saja. Tapi dengan ada syarat, Mas. Apa itu? Umur. Kenapa? Umurnya juga harus memenuhi syarat. Ya, gitu. jadi tentunya satu atas persetujuan suami. Nanti kalau suaminya nggak setuju kan nggak boleh. Kemudian umurnya sudah tidak subur lagi, antara umur 36 ke atas. Aku itu berarti. Ya, karena saya menjelang menopause. Ketawanya kuat banget loh. Kawin juga belum. Tapi emang ini penting banget kayak lagi ya untuk wanita karir di luar sana, karena semua hal itu harus di planning ya Ibu ya. Betul, untuk keluarga ya. Kan mesti konsultasi kepada dokter. Kayaknya itu. Kita akan lanjutkan perbincangan seru ini, jangan kemana-mana ya. Tetap di Ada-Ada Aja. Ya, kembali lagi di Ada-Ada Aja. Seru. Kristi, gimana setelah kamu menyimak tadi perbincangan bersama dengan teman-teman dari BKKBN? Aduh, aku otaknya jadi semakin terbuka kalau ternyata untuk menunda kehamilan itu ternyata banyak cara-caranya. Tapi aku penasaran nih, kan tadi aku udah dengar alat-alatnya itu spiral dan apa tadi yang susuk sebutannya itu. Nah, aku tuh pernah dengar juga ada yang disuntik ya setiap 3 bulan atau sebulan. Itu termasuk jenis apa tuh ya? Jangka pendek ya Ibu ya, antara alat kontrasepsi itu alat kontrasepsi jangka pendek. Suntiknya bukan di sini loh. Oh ya, suntiknya di Oke. Jadi itu maksudnya gimana? Jadi tak jelaskan dikit ya. Jadi kalau suntik itu seperti Mbak Kristi kan pengantin baru, masih ingin menikmati bulan madunya. Jadi kan belum ingin punya anak, artinya itu pakai suntik. 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian kalau sudah setahun rasanya udah puas berbulan madu, 1 tahun dilepas, nggak suntik lagi. Otomatis Mbak Kristi hamil. Setelah hamil melahirkan, untuk menjarangkan tadi, untuk menunda biar adik si kakak ini dewasa dulu, artinya terus Mbak Kristinya juga udah puas memberikan pelajaran kepada dia, ngantar sekolah dan sebagainya, pakailah IUD ini. IUD yang tadi masuk dalam MKJP. Metode kontrasepsi jangka panjang. Bagusnya jaraknya paling tidak 5 tahun ya. Idealnya sebenarnya itu. Ya, tapi kalau lihat umur mungkin ya tergantung ya. Tergantung usianya juga sih sebenarnya. Metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, kalau dari BKKBN sendiri ada program tertentu nggak Bu supaya bisa memasyarakatkan ini gitu ke masyarakat? Iya.
Tentunya kita kalau namanya alat kontrasepsi adalah kafetaria. Kita menyiapkan, artinya menyiapkan ini loh sebetulnya ada banyak pilihan, Banyak pilihan. alat kontrasepsi. Kita tidak boleh memaksakan bahwa ibu harus pakai IUD, ibu harus pakai implan, nggak boleh. Tapi kita berikan pemahaman bahwa pilihan namanya pilihan kafetaria itu tadi. Jadi datanglah ke bidan, datanglah ke dokter, kemudian nanti si bidan dan si dokter akan menjelaskan. Kemudian tentunya juga dilihat dari kondisi si ibu. Kalau kondisi si ibu itu kan melalui beberapa pemeriksaan ya. Kalau nanti memakai pil kemudian ada kendala, ada tentang hormonal, tentunya harus tidak boleh dilanjutkan. Kemudian juga harus memakai MKJP itu melalui kalau untuk ibu-ibu yang usianya sudah di atas 30 tahun, kemudian juga sudah mempunyai anak 2 atau 3, tapi tentunya kita mengharapkan 2, kita harus memberikan sosialisasi dan komunikasi kepada mereka bahwa ibu sebaiknya memakai metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi melalui berbagai ini Banyak media, cara, ya, banyak medianya. cara kita ada melalui kader-kader di RT, mungkin ada juga kan di RT-nya ada kader-kader ibu-ibu kader yang namanya PPKBD, kemudian yang namanya institusi masyarakat perkotaan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini loh sebaiknya pilihan yang terbaik untuk keluarga berencana adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi nggak Kalau perlu bicara- takut itu ya, nggak perlu takut mitos ya katanya Iya. kalau hamil nanti Nggak usah. gendut, nanti jerawatan, nanti gitu kulitnya katanya kan. rusak Nanti dan kulitnya lain-lain rusak. ya. Nggak rusak, cantik. Nah ini Makin susah. cantik, makin kece, makin mama. Tapi memang harus ada yang memberi penyuluhan ya Bu ya. Ya, ada bukan penyuluhan, ada kita programnya ada. Tadi kan ngomongin keunggulan, berarti kalau untuk MKJP, khusus untuk MKJP, ini keunggulannya apa saja Ibu? Ya kita bebas, tidak memikirkan selama 5 tahun. Iya. Kalau IUD 10 tahun. Betul. Kemudian kalau IUD itu tidak ada hormon. Jadi kalau untuk perempuan kan perempuan itu ada yang suka terganggu hormonalnya. Iya. Hormonal yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesalahan pada metabolisme badan, ada tumor Ada kecil, efek ada efek samping. samping dan sebagainya. Iya. Itu lebih baik si ibu itu memakai IUD ada 5 tahun Dan nggak lupa tadi itu dan ya. nggak lupa, Iya. iya. Jadi Nggak jangan mikir lagi, nggak 10 mikir tahun lagi. bebas. Apalagi kalau suntik, kita suntik 3 bulan tiap sekali. 3 bulan atau sebulan ngingetin kalender ya. Iya. Tanggal sekian kita harus ke puskesmas, tanggal sekian harus ini. Iya, Itu yang benar. nggak bisa Repot ya. repot. Kalau lupa Apalagi nanti ya, risiko Mbak. hamil ya Bu ya. Risiko hamil, seminggu terlambat risiko. Resiko. Nah, kalau buat Mbak Ratna sendiri ya, sebagai wanita karir nih, Iya. kenapa kalau menurut Mbak Ratna MKJP ini adalah pilihan yang terbaik buat wanita yang bekerja? Gitu? Ya, untuk wanita bekerja memang alat kontrasepsi jangka panjang yang saya pergunakan ini yaitu IUD atau alat kontrasepsi yang ditanam di dalam rahim ini yang paling aman dan paling nyaman gitu. Iya. Karena kita tidak perlu lagi berpikir setiap hari harus ada yang diminum. 10 tahun itu kita sudah bebas, kita bisa berkarir di luar rumah dengan bebas beraktivitas, di rumah juga kita bisa mengurus anak-anak. Jadi untuk ibu-ibu yang sibuk, yang punya karir di luar rumah, kayaknya ini yang paling cocok. Kalau Jadi menurut nggak saya. usah khawatir Nggak lagi usah ya khawatir. untuk tiba-tiba Terus kalau kenapa. dengar mitos, nanti kalau KB takut gendut, takut jerawatan, takut, lihatlah saya. Wah, Lihat buktinya. Nggak Dutanya. gendut, nggak jerawatan, nggak kusam kulitnya. Benar, Cantik. makin cantik malah itu yang terpenting. Nah, tapi pastinya untuk semua program apapun gitu ya, tentunya ada kendala yang harus dihadapi. Iya. Kalau untuk BKKBN dalam mensosialisasikan MKJP ini, kendalanya biasanya apa Ibu? Ya pemahaman tadi bahwa ada beberapa ibu yang takut efek samping. Kalau nanti pakai implan, susu itu tadi susunya bisa lari kemana-mana. Jadi mitos sebenarnya nih Mitos harus sebenarnya. dihadapi nih ya. Iya. Kebanyakan mitos Iya. ya. Kalau nanti pakai spiralnya kalau hamil bisa, kalau hilang bisa ada di atasnya kepala Iya, anaknya. bisa. Nggak Aduh, itu Masa? benar-benar. Gimana mungkin? Bisa nempel di jidat bayinya katanya Iya. gitu. Nggak ada. Itu enggak ada. Nggak enak banget, masa poninya spiral? Keren dong. Superman dong. Jadi memang yang harus dihadapi sama BKKBN untuk urusan MKJP ini salah satunya adalah masalah mitos tadi itu. Banyak penolakan-penolakan dari masyarakat Ya. ya. Dan cara untuk mengatasinya adalah ya tentunya dengan memberikan Sosialisasi, komunikasi. Karena kalau pil kan praktis ya. Iya. Jadi minum, kalau orang yang pengen itu datang aja ke puskesmas ini. Kalau kita pakai IUD kan kita mesti diperiksa, kita mesti dibuka, artinya kan seperti itu. Itu yang agak kadang-kadang Risih ya? Orang risih. gitu ya. Tapi nggak Tapi sakit demi kan, Bu? kesehatan. Enggak tanyalah, Ma. Sakit Tanya nggak? Mbak Ratna tuh. Ya, Hamil juga belum, kepingin udah panjang gitu ya. enggak kan kita di tangan orang yang memang kompeten
kompeten ya, dokter ahli kandungan yang Ya, memang kita harus. percaya, dan beliau juga pasti akan memberikan solusi yang Penjelasan terbaik, ya. penjelasan dulu. Jadi kita harus benar-benar yakin, dan kita datang bersama suami loh. Nah. Jadi suami juga harus mendukung, suami mendampingi, itu akan lebih baik lagi gitu. Jadi ini ibu-ibu nggak sakit, jadi buruan tuh. salah satu keputusan solusinya bersama itu ya. juga penting Iya, ya, berarti iya. ajak suami tercinta ya. Nah, kalau buat Mbak Listi supaya bisa semua semakin jelas nih ibu-ibu yang lagi nonton ya, keuntungannya dengan MKJP ini, apa Ya. yang dirasakan pribadi? Yang dirasakan setelah memakai alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu saya bisa bebas beraktivitas di luar rumah, saya tetap bisa menjaga dan merawat anak-anak dengan baik, saya tidak perlu berpikir lagi lupa minum pil seperti dulu sempat gitu kan. Terus yang lebih bagus lagi buat saya, karena kita jadi punya kontribusi kepada bangsa ini. Ya. Karena dengan ber-KB berarti kita ikut membantu untuk membuat masyarakat Indonesia sejahtera. Karena secara tidak kita sadari, masyarakat awam juga mungkin kurang sadar bahwa sebenarnya masalah-masalah yang ada di Indonesia ini, baik pengangguran, kriminalitas, masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu semua berawal Ujungnya dari dari gagalnya pengendalian program Luar perdagangan biasa penduduk ini. itu. Jadi ingat ya, 2 anak cukup, Dua oke? anak cukup Dua ya. anak cukup. Dua anak cukup, itu KB. 2 anak cukup. Itu zaman dulu banget loh ya. Ketahuan orang zaman dulu ya. Angkatannya, ketahuan angkatan. Oke. Kira-kira kalau ada, mungkin pemirsa yang saat ini lagi nonton ada-ada aja dan mereka ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Ada mungkin informasi yang bisa didapatkan dari website Hotline atau apa gimana gitu online ya, mungkin. Bu ya? Ya, di website kita ada bkkp.info.id, tetapi tentunya silahkan datang ke bidan terdekat atau ke puskesmas terdekat atau klinik KB terdekat. Semua informasi akan ada di sana. Benar, Ya, itu juga betul, penting. yang paling Jangan males cari informasi Ya. karena kita harus jadi generasi yang punya rencana untuk masa depan. Generasi Genre. berencana. Saya ada hubungannya dengan itu ya. Kalau kita gagal dalam membuat perencanaan, itu sama dengan merencanakan kegagalan. Aduh, jangan dong. Nah, makanya kita harus baik dalam perencanaan gitu loh. Masa mau gagal aja direncanain? Iya Tapi dong. karena kalau kita berbicara kepada anak muda tentang KB, Kan anak ini kita kontrasepsi, nanti ini. kita harus berpikir tentang KB. Loh, kita kan masih anak-anak, kita kan masih sekolah. Loh, KB itu boleh. bukan hanya alat-alat kontrasepsinya saja, tetapi KB Termasuk itu bagaimana merencanakan merencanakan sebuah keluarga. kehidupannya. Karena kita harus merencanakan dari sejak dini supaya kita kedepannya nanti kita sudah punya planning yang matang. Nah. Yang tadi saya bilang, kalau kita gagal dalam merencanakan kehidupan kita, sama dengan kita sedang merencanakan kegagalan. Jangan sampai Jangan itu sampai terjadi. Aduh, luar biasa banget nih. Ibu Yayu, terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan Ya, informasi. ya. Salam buat teman-teman BKKBN, Ya, terima Darat kasih. Nadisti, thank you Sama-sama. banget loh. Nanti kalau kita undang lagi ke sini mau ya? Mau Untuk banget. ngobrol-ngobrol ya. Iya, Terima kasih Nah, informasinya. Kristi, langsung. Iya, udah ada nih semua informasi-informasi di otak. Tapi yang penting sekarang kan jadiin dulu. Oh iya Ya. dong, amin ya. Yang pasti terima kasih banyak sudah menyaksikan acara kita. Jangan lupa saksikan terus ada-ada aja. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat tentunya hanya di Global TV. Seru, sampai jumpa.